Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Safika. Saya Siti Marawatiah. Saya Fitriya Yasin. Saya Apri Yani Nurbiati. Dan saya Amirul Mahmud. Kami kelompok 4 fisika dari kelas XB MIPA akan mempresentasikan GMB atau Gerak melingkar beratur-atur. di mana penjelasan pertama akan dibawakan oleh Putri Nur Safika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Ciri-ciri gerak melingkar yaitu ada 5. Yang pertama, sebuah benda bisa dikatakan gerak melingkar jika kelajuannya tetap tetapi arahnya berubah sehingga menghasilkan percepatan sentripetal. Seperti contoh gambar di bawah ini. Di sini ada gambar jam yang mana arah jam tersebut menuju angka 10. Jika jam tersebut ingin ke angka 3, maka jam tersebut harus berputar ke arah kiri. Dan jika angka tersebut ingin kembali lagi ke angka 10, maka arah jam tersebut harus berputar ke arah kanan. Di sini di jam tersebut kelajuannya sama, menitnya sama, dan waktunya juga sama. Yang berbeda cuma arahnya. Dan ini yang dinamakan percepatan sentripetal. Dan yang kedua, besar kecepatan sudutnya tetap. Pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Siti Farah Awalia. Jadi yang nomor 3 yaitu adalah besar kecepatan sudutnya tetap, dan yang keempat besar kecepatan sentripetalnya tetap, arahnya menuju pusat lintasan, dan yang terakhir lintasannya berupa lintas. Baik, pembahasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Jan. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran-besaran persis yang terdapat pada gerak melingkar. Itu ada 5. Yang pertama, periode. Periode tambahnya D besar. Apa sih periode itu? Periode adalah waktu untuk satu kali putaran penuh. Dinyatakan dalam 1 sekon. Yang unitnya adalah T sama dengan T kecil per N, di mana T adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah putaran. Yang kedua, frekuensi. Lambangnya F kecil. Frekuensi adalah banyaknya putaran per detik, dinyatakan dalam 1 Hz atau disebut Hz. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Penjelasan yang keempat akan dijelaskan oleh Apriliani Hidayati. Dari sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Nah, besaran fisik ketiga pada gerak melingkar adalah kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut ini dilambangkan dengan W kecil yang dibaca omega ya teman-teman. Nah, kecepatan sudut itu apa sih? Nah, kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh per detik. Nah, dalam kecepatan sudut ini terdapat 2 rumus, di mana rumus pertama adalah omega sama dengan 2 kali pi, dan rumus kedua adalah omega sama dengan 2 pi per t, di mana t adalah periode. Sebenarnya 2 rumus ini adalah rumus dan juga sama. Bedanya pada soal. Jika kalian menemukan soal di mana soal tersebut menanyakan sebuah frekuensi, maka kalian menggunakan rumus pertama, yakni omega sama dengan 2 kali pi. Dan apabila kalian menemukan soal yang ditanyakan adalah periode, maka kalian memakai rumus kedua, yakni omega sama dengan 2 pi per t. Besaran fisik keempat pada gerak melingkar adalah kecepatan linear yang dilambangkan dengan v. Kecepatan linear adalah kecepatan yang arahnya selalu melingkung sisi lingkaran. Kecepatan linear dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Nah, dalam kecepatan linear terdapat rumus di mana v sama dengan 2 pi kali r, di mana r adalah dari per t, dan ingat t adalah periode, atau v sama dengan omega dikali r.
adalah jari-jari. Ingat ya teman? Nah, percepatan sentripetal ini memiliki satuan yang sama dengan kecepatan linear, yakni meter per sekon. Hubungan antara besar percepatan tangensial dengan percepatan sudut, yaitu A dengan garis lurus di atasnya, sama dengan A kali R atau jari-jari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amiratul Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh soalnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bilang lala yang sering kita mainkan pada saat rasa malam, dan eja sering kita lihat dimanapun atau kapanpun, dan roda yang sering kita gunakan pada saat berpergian. Dan yang kedua, soalnya sebuah biang lala berputar 240 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan frekuensi periode putaran biang lala tersebut. Dan di sini saya akan menjawab soal tersebut. Diketahui N adalah jumlah putaran berdasarkan 240. T adalah waktu, yaitu 2 menit, di mana T mempunyai satuan yaitu sekon atau detik. Maka kita ubah 2 menit tersebut menjadi sekon, menghasilkan 120 detik. Ditanya yaitu periode dan frekuensi. Jawabannya, frekuensi mempunyai rumus yaitu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, N adalah jumlah putaran, T adalah waktu. N yaitu 240 dibagi T yaitu 120 menghasilkan 2 Hz. Yang kedua yaitu periode. Periode rumusnya yaitu 1 per F, di mana T adalah periode, 1 adalah rumusnya, F adalah frekuensi, yaitu 1 per 2 menghasilkan 0,5 sekon. Jadi F-nya adalah 2 Hz, periodenya adalah 0,5 sekon. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.